Baik, pada pertemuan hari ini, seperti yang sudah kita sepakati di minggu sebelumnya, bahwa hari ini adalah bagian kalian untuk eksis, menunjukkan diri kalian, gitu ya, dengan berbagai atraksinya mungkin, gitu ya, nanti dalam bentuk presentasinya. Hari ini Bu Kris akan diam, gantian kalian menunjukkan kemampuan kalian dalam mengajar sampai dengan semester ini dari ilmu-ilmu yang kalian dapatkan itu. Ya, sekarang saya mau menjelaskan tentang teori belajar pembiasaan asosiasi dekat oleh Edwin Ray Guthrie. Nah, sebentar, kelihatan. Edwin Ray Guthrie ini lahir pada 9 Januari 1886 di kota Lincoln, Nebraska. Dia merupakan putra dari guru dan seorang manajer bisnis. Guthrie ini memiliki spesialisasi dalam bidang matematika, filsafat, dan psikologi di Universitas Nebraska. Lalu pada tahun 1912 dia mendapatkan gelar Doctor of Philosophy di Universitas Pennsylvania. 2 tahun kemudian Guthrie ini bergabung dengan University of Washington dan dia menghabiskan sebagian besar karirnya di sana sebagai psikolog hingga pada 1956 dia pensiun. Lalu ini adalah beberapa pencapaian yang bisa diraih, yang berhasil diraih oleh Ray Guthrie. Yang pertama 1930-an dia menjadi psikolog yang paling terkenal di Amerika Serikat. Tentunya ini melalui berbagai pelatihan dan di bawah pengawasan ahli neuropsikologi namanya Stephenson Smith. Lalu pada 1945 dia menjadi presiden American Psychological Association tentunya di Amerika. Dan 1958 dia mendapatkan medali emas dari Yayasan Psikologi Amerika. Hingga pada 23 April pada 1959, Guthrie ini meninggal dunia di Seattle, Washington. Lalu ini adalah teori yang akan kita bahas, yaitu pembiasaan asosiasi dekat atau contiguous conditioning. Pengertiannya adalah teori belajar yang mengasumsikan bahwa peristiwa belajar itu terjadi berdasarkan kedekatan hubungan antara stimulus dengan respons yang relevan. Nah, di sini dalam contiguous conditioning ada prinsip kontiguitas di dalamnya, maksudnya itu kedekatan, asosiasi antara stimulus dan respon itu ada di dalam teori ini. Karena pendekatan yang digunakan oleh Ray Guthrie ini adalah pendekatan perilaku dan teorinya didasarkan pada gagasan bahwa persentuhan, kedekatan atau kontiguitas ini tadi adalah memungkinkan terjadinya pembelajaran. Maksudnya adalah apa yang dipelajari oleh siswa atau seseorang itu adalah respon terakhir yang muncul atas sebuah rangsangan atau stimulus. Jadi peningkatan atau perkembangan yang terjadi dalam proses pembelajaran itu disebabkan karena dekatnya hubungan antara stimulus dengan respon. Guthrie sendiri berpendapat bahwa tingkah laku manusia dipandang sebagai deretan tingkah laku yang menimbulkan reaksi dari stimulus atau rangsangan sebelumnya. Jadi maksudnya di sini tuh tingkah laku manusia yang sudah dihasilkan itu menjadi rangsangan untuk tingkah laku berikutnya. Saya akan menjelaskan lebih sederhananya itu seperti ini. Rangsangan yang menghasilkan respon itu
diteruskan sehingga rangsangan yang diteruskan itu tetap menghasilkan respon. Dan di sini ada tingkah laku manusia dipandang sebagai deretan. Nah, itu maksudnya seperti rentetan gitu. Itu kayak diberi rangsangan lalu ada respon, diberi rangsangan ada respon. Jadi seperti itu. Nah, dalam teori ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, teori ini beranggapan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan belajar jika menunjukkan perubahan tingkah laku. Ini sama ya konsepnya seperti teori behavioristik karena memang teori ini include di dalamnya. Nah, lalu yang kedua, teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus atau rangsangan dan juga respon. Karena hal ini dapat diamati secara langsung begitu. Nah, yang ketiga, reinforcement atau bantuan dalam memberikan rangsangan adalah hal yang dapat menguatkan respon dan dianggap penting karena merupakan faktor penting dalam belajar dalam teori ini. Ini hubungan antara stimulus dan respon cenderung bersifat sementara. Maka dari itu, peserta didik sebisa mungkin, sesering mungkin itu diberikan rangsangan atau stimulus agar hubungan antara stimulus dengan respon ini dapat bersifat tetap. Lalu proses belajar akan terjadi apabila tingkah laku pada situasi tertentu diulang kembali di situasi yang sama. Seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi. Lalu ini saya memberikan contoh yang ada hal yang sudah sering terjadi dalam proses pembelajaran. Seperti mengasosiasikan 2 tambah 2 sama dengan 4. Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu kewajiban umat muslim saat bulan suci Ramadan adalah berpuasa. Nah, dengan kita menyajikan stimulus-stimulus atau rangsangan-rangsangan yang seperti ini, kan kita juga sering kan waktu sekolah kayak mendapatkan soal-soal yang seperti ini. Nah, itu kita sudah membuat kedekatan-kedekatan antara rangsangan dan juga respon. Dengan siswa menjawab seperti yang pertama misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, dengan siswa menjawab berarti kan sudah terjadi respon. Sebagai tambahan, teori ini sudah kehilangan daya tariknya dengan munculnya dan populernya teori setelahnya, yaitu teori kognitif kalau tidak salah. Sekian.